Contoh soal yang pertama, kehadiran perpustakaan di dalam lingkungan masyarakat pada dasarnya merupakan suatu proses komunikasi informasi antara A. Pengarang dan pemakai perpustakaan, B. Pengarang dan dengan perpustakaan, C. Pembaca dengan perpustakaan, atau D. Pustakawan dengan pembaca. Baik, jawabannya yang lebih tepat adalah pengarang dengan pemakai perpustakaan. Karena perpustakaan merupakan tempat untuk menyalurkan informasi dari pengarang kepada pemakai perpustakaan. Bukan pengarang dengan perpustakaan, bukan juga pembaca dengan perpustakaan, bukan juga dengan pustakawan dengan pembaca. Nah, untuk jawaban yang paling tepat yaitu pengarang dan pemakai perpustakaan. Baik, selanjutnya di nomor 2. Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang berarti kitab. Dalam bahasa Latinnya disebut yang A, bibliotek, yang B, biblioteke, yang C, biblioteka, dan D, liber. Nah, ini sudah kita bahas juga di video-video sebelumnya ataupun sudah kita pelajari di di materi waktu kita kuliah dulu ya, teman-teman. Nah, ini juga sering muncul pada soal-soal SKB ataupun soal-soal P3K. Jadi kita harus kembali mengingat-ingat lagi tentang kata-kata semacam ini. Baik, untuk itu kita mulai dari yang pertama ya. Arti kata yang untuk A itu bibliotek, itu berasal dari bahasa Belanda. Sedangkan yang B, biblioteke, yaitu dari bahasa Prancis. Sedangkan biblioteka itu berasal dari Spanyol ataupun Portugis. Dan untuk yang D yaitu dari bahasa Latinnya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Nah, ini harus teman-teman cermati ya, jangan sampai salah juga. Karena kata seperti ini itu mirip-mirip. Baik, selanjutnya di nomor 3, itu perpustakaan pada umumnya dianggap tak lain hanya tempat terkumpulnya bahan-bahan bacaan atau sesuatu gudang buku saja. Tidak menjadi pemikiran bahwa buku-buku dan bacaan itu dikumpulkan berdasarkan maksud tertentu dengan tujuan yang diarahkan pada penggunaan bahan-bahan itu. Nah, pendapat ini dinyatakan oleh A. Sujono Trimo, B. W.P. Napitupulu, C. Onong Ujana Effendi, atau D. Sulistyo Basuki. Nah, kembali kita akan bahas untuk jawabannya yaitu W.P. Napitupulu. Yaitu perpustakaan pada umumnya dianggap tak lain hanya tempat terkumpulnya bahan-bahan bacaan atau sesuatu gudang buku saja. Tidak menjadi pemikiran bahwa buku-buku dan bacaan itu dikumpulkan berdasarkan maksud tertentu dengan tujuan yang diarahkan pada penggunaan bahan-bahan itu. Sedangkan untuk Sujono Trimo menyatakan bahwa perpustakaan tidak hanya berkepentingan dengan buku-buku saja, namun buku itu diartikan sebagai semua bahan pustaka yang tertulis, tercetak, dan dalam bentuk rekaman lainnya seperti misalnya pamflet, brosur, film, kaset, videotape, mikrofilm, mikrofiche, peta, gambar, globe, dan bahan realita. Sudah tentu termasuk di dalamnya yaitu majalah, surat kabar, ataupun terbitan berkala lainnya. Itu untuk Sujono Trimo yang menyatakan bahwa untuk semua bahan pustaka itu tidak hanya buku saja, tapi di dalamnya ada pamflet, brosur, film, kaset, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pendapat dari Onong Ujana Effendi menyatakan bahwa istilah perpustakaan atau dalam bahasa Inggris library bersumber pada perkataan Latin librarius yang secara harfiah berarti kumpulan buku. Tetapi perkembangan masyarakat dan kemajuan teknologi dari
Dasawarsa ke dasawarsa dari abad ke abad menyebabkan perpustakaan tidak lagi menghimpun dan mengumpulkan buku, melainkan juga bahan-bahan telaah lainnya baik dalam buku media visual maupun media audiovisual dan media audiovisual. Nah, ini juga sama seperti hampir seperti Sujono Trimo. Seiring dengan perkembangan zaman, ini tidak hanya dalam bentuk tercetak saja, namun juga sudah dalam bentuk audiovisual, dalam bentuk video dan semacamnya. Itu menurut Onong Ucana Effendi. Sedangkan dari Bapak Sulistyo Basuki menyatakan bahwa perpustakaan adalah sebagai kumpulan materi tercetak dan media non-cetak dan atau sumber informasi dalam komputer yang disusun secara sistematis untuk digunakan pemakai. Ini jawaban dari Pak Sulistyo Basuki, merupakan gabungan dari pendapat-pendapat para ahli sebelumnya yang merupakan kumpulan materi tercetak dan media non-cetak atau sumber informasi dalam komputer yang disusun secara sistematis untuk digunakan pemakai. Jadi, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 3 yaitu B, WP Napitupulu. Selanjutnya kita bahas di nomor 4. Tugas pokok perpustakaan adalah kecuali A. Menyediakan, mengolah, memelihara bahan pustaka. Yang B. Mendayagunakan koleksi bahan pustaka. Yang C. Menyediakan sarana pemanfaatannya dan melayani masyarakat pengguna. Atau D. Menyimpan dan mengamankan bahan pustaka. Kalau kita lihat secara sekilas, ini jawabannya semuanya benar. Cuma yang paling kurang tepat, karena ada kata kecuali ya teman-teman. Jawabannya yaitu menyimpan dan mengamankan bahan pustaka. Karena untuk tugas pokok perpustakaan yaitu harus mendayagunakan koleksi untuk dilayangkan kepada masyarakat pengguna. Jadi di antara keempat jawaban ini yang kurang tepat yaitu jawaban D, menyimpan dan mengamankan bahan pustaka. Selanjutnya di pertanyaan kelima, fungsi perpustakaan sebagai pemberi pendidikan bagi warga masyarakat adalah menyediakan A. Ruangan belajar, B. Bahan-bahan bacaan, C. Sumber-sumber informasi dan pengetahuan lain, D. Pembimbing belajar. Fungsi perpustakaan sebagai pemberi pendidikan bagi warga masyarakat adalah menyediakan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Sumber-sumber informasi dan pengetahuan lain. Ini jawaban yang paling tepat di antara keempat pilihan. Selanjutnya di nomor 6. Kemampuan masyarakat diharapkan dapat diperoleh dari pendayagunaan perpustakaan yaitu kemampuan kognitif, konatif, afektif, atau D. Edukatif. Nah, jawaban yang tepat adalah kognitif. Selanjutnya, soal nomor 7. Dalam menjalankan fungsi informatif, perpustakaan harus menyediakan segala sesuatu yang menyangkut A. Kepentingan pemerintah dan elit penguasa, B. Keterangan data atau fakta yang berguna bagi pemakainya, C. Rahasia pejabat, D. Kepentingan perpustakaan itu sendiri. Sudah jelas, yaitu jawabannya adalah B. Keterangan data atau fakta yang berguna bagi pemakainya. Ya teman-teman, pada video kali ini teman-teman tidak hanya bisa menyanggah ataupun bisa memberi masukan apabila dalam pembahasan di soal kali ini kami kurang tepat ataupun ada salah, jadi teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar ya. Kita bisa saling mengingatkan, saling memberikan masukan yang terbaik sehingga tidak ada kesalahpahaman. Baik, selanjutnya di nomor 8.
Perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar merupakan salah satu pusat di mana pemakai perpustakaan dapat melakukan penyusunan rencana penelitian, riset dan percobaan-percobaan, C. Berdiskusi tentang buku, atau D. Penelusuran dan penelitian untuk kepentingan belajarnya. Kita cermati pertanyaannya kembali. Perpustakaan sebagai pusat kegiatan belajar merupakan salah satu pusat di mana pemakai perpustakaan dapat melakukan. Nah, di antara keempat pilihan yang paling tepat yaitu D. Penelusuran dan penelitian untuk kepentingan belajarnya. Terus selanjutnya di soal nomor 9. Perpustakaan harus dapat memberi rasa senang, rileks, dan menghibur kepada pengguna dan pembacanya. Ini termasuk dalam fungsi pendidikan, informasi, penelitian, atau rekreatif. Nah, ini juga pasti akan sering muncul untuk soal-soal di SKB ataupun di P3K perpustakaan. Oke, kita bahas untuk yang A dulu, pendidikan. Fungsi pendidikan artinya perpustakaan merupakan tempat belajar seumur hidup, terutama bagi mereka yang telah meninggalkan bangku sekolah. Jadi, dalam fungsi pendidikan ini tidak hanya ditujukan kepada bagi yang masih sekolah ataupun masih kuliah. Jadi di sini dimaksudkan untuk masyarakat umum bisa belajar ataupun bisa mencari pendidikan di perpustakaan karena perpustakaan merupakan tempat belajar seumur hidup. Selanjutnya untuk informatif, yaitu perpustakaan menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakai perpustakaan. Yang C, penelitian, yaitu perpustakaan sebagai sarana yang paling tepat bagi keperluan pengkajian dan penelitian tentang hal ihwal yang menyangkut daerah di mana perpustakaan tersebut berada. Terus yang ke D, rekreatif, yaitu berusaha menyajikan bahan-bahan pustaka yang dapat memberikan kesegaran para pemakai perpustakaan. Jadi, untuk jawaban nomor 9 yang dapat memberikan rasa senang, rileks, dan menghibur kepada pengguna, yaitu fungsi rekreatif. Jawabannya D. Selanjutnya masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Perpustakaan mempunyai fungsi lain yang lebih khusus sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan dalam rangka menjadikannya lebih fungsional, yaitu sebagai Instructional Material Center, yang artinya adalah A. Sebagai pusat bahan pengajaran, B. Sebagai pusat sumber belajar, C. Bertugas untuk menyaring dan menghimpun semua karya cetak yang berasal daerah setempat, D. Sebagai pusat informasi dan sistem jaringan. Yang ditanyakan sebagai Instructional Material Center, itu artinya apa? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada perpustakaan sebagai pusat sumber belajar. Pusat sumber belajar itu yang B atau disebut dengan kata lain Learning Resource Center. Jadi jawabannya bukan B. Terus perpustakaan sebagai pusat bahan pengajaran. Ini yang dimaksud yaitu Instructional Material Center. Jadi jawabannya yaitu pusat bahan pengajaran ya, yang A nanti. Terus untuk clearinghouse sendiri yaitu untuk menyaring dan menghimpun semua karya cetak. Itu yang C nanti clearinghouse. Yang D sebagai pusat informasi dan sistem jaringan. Jawabannya yang A ya teman-teman, sebagai pusat bahan pengajaran.